Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan di video kali ini gue bakal unboxing dan first impresi bisa kita lihat unboxing Infinix Hot 10. Yap, ini gue emang udah rada telat karena bulan November tuh gue rada sibuk, tapi ya it's better late than never. Sebelum kita unboxing, mari kita bahas dulu si harga dan speknya seperti biasa. Untuk harga sendiri di sini bisa kita lihat, kalian bisa beli di harga 1,7 juta. Untuk yang varian RAM-nya 4GB dengan internal storage sebesar 64GB. Yang warna gue beli tuh warna Jade. Dan seperti biasa kalau kalian beli HP-nya, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Nah terus untuk si spek singkatnya, dia itu pakai chipset MediaTek Helio G70, udah lumayan oke banget. Punya layar 720p IPS display sebesar 6,8 inci, lumayan besar. Terus dia udah support microSD yang pastinya, dan juga dual SIM secara bersamaan. Ada headphone jack, tapi sayangnya nggak ada NFC. Masih pakai microUSB dan juga punya baterai sebesar 5200 mAh. So ya, itu dia spek singkatnya, dan mari kita langsung aja unboxing si Infinix Hot 10. Di belakang bisa kita lihat ini ada spek yang tadi gue bilang, dan juga di sini dia ada DTS, itu hampir semua HP Infinix sudah support DTS, which is very nice. Langsung aja kita buka sealnya. Bam, boom. Dan sebelum itu gue kalau nggak salah sempat nge-review Infinix Hot 9 yang sebelum ini. Dan gue bisa bilang itu untuk harganya udah cukup bagus. Dan biggest upgrade dari si Hot 10 tuh, kalau nggak salah dari si chipsetnya, yang udah pakai MediaTek Helio G70, yang menurut gue bisa jadi ngebikin HP ini rival yang bagus banget untuk Redmi 9. Karena menurut gue G70, gue udah pernah coba, itu lumayan kenceng. Jadi ya, gue lumayan excited nge-review HP ini pakai chipset tersebut. Ini di HP-nya, warna Jade, lumayan kece. Mari kita ke pinggirin dulu, dan di sini selanjutnya kalian dikasih registrasi untuk ke Infinix X Club. Oke. Petunjuk pengguna atau Quick Start Guide. Terus di sini kalian juga dikasih syarat dan ketentuan. Dan yang gue suka dari Infinix tuh kalian dikasih aksesorisnya komplit banget. Dikasih tempered glass. Ini bukan tempered glass. Lebih tepatnya ini hanya plastik biasa. But it's better daripada nggak dikasih sama sekali. So ya, dikasih plastik screen protector dan juga dikasih casing, clear case. Dan juga di sini kalian dikasih kabelnya yang masih pakai micro USB, dan juga dikasih SIM ejector. Terus kalian dikasih yang pastinya power brick yang punya output sebesar 5 volt 10 M. Atau maksud gue 5 volt 2 M atau 10 watt. Jadi basic seperti HP di harganya hanya 10 watt charging aja. Tapi ya mari kita di packing dulu seperti biasa. Dan langsung aja kita fokusin ke si HP-nya Infinix Hot 10. So ya, ini dia HP-nya, langsung aja kita keletak dari si plastiknya yang depan. Terus yang belakang. Bam. Oke, jadi ini dia warnanya. Warna Jade. Very nice. Dan mumpung kita lagi di belakang, di sini ada fingerprint. Yang gue suka ini gede banget, jadi kalian nggak bakal salah. Dan juga lumayan dalam, bisa kita lihat kalau kelihatan. Dia lumayan dalam, jadi gampang banget taunya. Terus di kiri atas di sini ada kamera kotak gede banget, yang udah pakai quad kamera. Untuk si main kamera sendiri dia punya megapiksel sebesar 16 megapiksel. Terus kamera keduanya itu makro 2 megapiksel, kamera ketiganya 2 megapiksel depth sensor, dan untuk kamera keempatnya ini tuh buat low light sensor QVGA. Itu lumayan menarik di harga segini. Nanti kita bakal lihat gimana kualitas low lightnya pakai si low light sensor tersebut di full reviewnya. Tapi ya itu dia setup belakangnya. Untuk si kamera selfie-nya di ini tuh pakai dot 8 megapiksel yang bisa record video sampai resolusi 1080p 30fps. So ya, langsung aja kita nyalain. Dan sambil nunggu nyala, seperti biasa mari kita feel buttonnya, rasanya gimana. Untuk power button, ini kerasa clicky banget. Sama kayak si volume buttonnya juga kerasa clicky. Cuma gue rasa ini si power buttonnya sedikit wiggle, atau sedikit goyang-goyang. Tapi not big deal. Untuk di belakang atau di bawah, di sini ada headphone jack, microphone, micro USB, dan juga speaker. Kalau misal di kiri, di sini ada SIM slot yang bisa support dual SIM plus micro SD secara bersamaan. Kalau misal kita ke atas, di sini nggak ada apa-apa, dan kalau misal kita ke depan, ini udah boot up. Dan ya, seperti biasa gue mau setup dulu HP-nya, dan itu gue bakal balik lagi untuk quick first impresi. I'll see you soon. Sip, udah gue setup Infinix Hot 10-nya. Seperti biasa, mari kita tes dulu si fingerprint dan Face ID-nya, atau Face Unlock. Yang pertama mari kita tes fingerprint-nya, 1, 2, 3. Oke, lumayan instan, 1, 2, 3. Oke. Cepet banget. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Ya, untuk fingerprint bisa kita lihat ini emang sangat cepat dan sangat akurat banget. Gue lumayan surprise di harga segini fingerprintnya instan banget. Mantap Infinix. Dan selanjutnya mari kita tes Face ID-nya. Langsung aja kita tes 1, 2, 3. Oke, sama cepatnya 1, 2, 3.
oke, dan yang terakhir 1, 2, 3. Untuk Face ID-nya bisa kita lihat sangat cepet banget juga, tapi seperti biasa gue nggak rekomend kalian pakai Face ID karena itu tuh nggak bakal seaman kalau pakai fingerprint. Kalau bisa kalian paranoid, mendingan stick to the fingerprint aja. Oke, next mari kita lihat si DRM infonya sendiri. Jadi DRM info tuh buat kalian yang nggak tahu, kalau misalnya kalian mau nonton Netflix atau streaming service video lainnya, itu kalau misalnya wideband L3 itu sayangnya hanya bisa sampai 540p, jadi nggak bisa sampai full quality. Tapi kalau misal wideband L1 itu bisa sampai full quality yang HP ini bisa ngedrive. Tapi ya, mari kita lihat untuk wideband-nya sayangnya bisa kita lihat karena ini HP budget, wajar, masih di wideband L3, yang artinya untuk nonton Netflix atau streaming service lainnya kayak Amazon Video, itu hanya bisa sampai 540p aja. Tapi gue nggak terlalu komplain juga karena ini tuh HP layarnya cuma 720p. Jadi, not big deal lah. Tapi yang gue ngerasa ini kelihatan yaitu dari si kualitas layarnya sendiri. Ini walaupun 720p gue bisa bilang untuk viewing angle-nya udah cukup bagus. Dan juga untuk kualitas layarnya sendiri, ini warnanya gue lumayan suka. Ini tuh lumayan pop, lumayan vibrant, dan juga detailnya walaupun memang nggak setajam layar Full HD, tapi menurut gue udah cukup oke. Dan menurut gue juga ditambah dengan baterai yang gede banget, 5200 mAh, terus ditambah juga dengan chipset G70 MediaTek yang lumayan efisien, menurut gue bisa ngebuat HP ini punya baterai yang super beast, insane banget. Tapi ya, nanti kita bahas baterainya di full review aja. So next, mari kita lihat software settingnya sendiri atau software versionnya. Kalau misalnya kita ke setting dan ke My Phone, bisa kita lihat ini di XOS atau OS yang buatan Infinix, based on Dolphin 7.0, dan udah di Android 10 yang pastinya. So, di Android 10, seperti yang kalian tahu, ada fitur yang gue suka banget, yaitu kalau misalnya kita ke display, BAM, Dark Mode atau Dark Theme. BAM dan got it, boom, very nice. Ya, jujur gue suka banget sama Dark Theme. Ini benar-benar ngebantu banget kalau misalnya gue sering nonton video malam-malam untuk ngetes battery life-nya. Tapi ya, biar enak di kamera, mari kita matiin dulu aja Dark Theme-nya. Dan selanjutnya mari kita tes seperti biasa keyboard touch delay-nya. Pengalaman gue pakai Infinix tuh, si Hot 9 itu nggak ada touch delay sama sekali. Jadi gue expect di sini juga nggak ada touch delay. So ya, langsung aja kita tes. Oke. Untuk si touch delay-nya atau keyboard-nya, performance-nya ini sangat baik. Gue nggak ngerasa sama sekali touch delay ataupun ghost touch. Q sama P juga ini, yang bagian pojok kanan kiri yang biasanya suka bermasalah kalau di HP Xiaomi. Di Infinix nggak ada masalah sama sekali. So ya, untuk keyboard-nya ini udah sangat responsif. Mantap. Selanjutnya mari kita tes si kameranya. Ini tuh kameranya quad kamera, tapi menurut gue quad kamera tuh hanya gimmick aja atau iming-iming. Karena selain main kamera dan si low light kameranya, menurut gue depth sensor itu kurang berguna, malahan nggak berguna sama sekali karena single kamera bisa ngehandle depth sensor dengan sendirinya. Dan menurut gue makro kamera kalau cuma 2 megapiksel menurut gue kurang bagus atau kurang worth it lah untuk dipakai. Mending kalian foto pakai main kameranya terus di zoom daripada pakai makro kamera yang hanya 2 megapiksel. Kalau 5 megapiksel baru oke, tapi 2 megapiksel gue kurang rekomend. Tapi ya, mari kita langsung aja tes foto. Seperti biasa, yang pertama mari kita foto si figure Reinhardt. Oke, langsung aja kita foto. 1, 2, 3. Oke, kelihatannya lumayan bagus sih. Si AI-nya juga lumayan oke. Next, mari kita coba tes foto ke si tanaman IKEA. 1, 2, 3. Mantap. Selanjutnya mari kita tes si makro kameranya. Dan karena nanti gue nggak bakal ngetes foto makro kamera di full review, jadi gue bakal bahas di sini aja. So, di sini gue bakal ngebandingin foto makro kamera versus foto dari main kameranya, ngefoto CPU ini, Intel Core 2 Duo. Langsung aja kita tes. Yang pertama pakai kamera biasa, main kameranya 16 megapiksel. Langsung aja kita coba tes foto. Ini pakai kamera biasa, 1, 2, 3. Oke, dan ini foto pakai super makro kamera. Dan mungkin kalian bisa lihat, memang kalau misal di pencahayaan yang banyak, kayak di studio gue ini, banyak banget lampu, makronya masih kelihatan cukup bagus, tapi tetap menurut gue gak sebagus main kameranya. Apalagi kalau bisa dipakai di luar, yang pencahayaannya kurang stabil,
itu bakal kerasa banget si 2 megapiksel makro kamera benar-benar struggling dibanding main kameranya. Tapi ya, yang terakhir mari kita tes foto selfie 8 megapiksel. Langsung kita coba foto 1, 2, 3. Oke, untuk si selfie kameranya juga menurut gue cukup oke, tapi gue bahas lebih detail di full review-nya. Dan untuk terakhir, si video recordingnya sendiri, kalian bisa nge-record video sampai resolusi, oh, ini gue lumayan surprise. Kalian bisa nge-record video sampai 2K guys, atau lebih tepatnya 1440p, 1440p. Lumayan interesting ya. Di harga 1,7 juta udah bisa nge-record sampai 2K. Jadi ya, untuk sampel videonya nanti di full review gue bakal tes pakai resolusi tersebut. Tapi ya mungkin cuma segitu aja untuk first impresinya. Untuk first impresinya dari gue bisa bilang gue lumayan impress. Ini si bezelnya udah cukup tipis, performance-nya untuk harga 1 juta cukup kenceng, dan juga dia itu layarnya walaupun 720p udah cukup bagus, dan gue nggak usah raguin lagi nih baterainya bakal sangat bagus kayaknya. Tapi ya, untuk lebih detail dan konklusinya gue nanti bakal bahas di full review-nya. Jadi stay tune. Untuk sekarang cuma segitu aja videonya. Ngomong kalau misalnya ada kesalahan atau ada video yang kelewat, jangan lupa like dan subs. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.